kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Rizkyah. Saya Sirna juga. Saya Astira Mawati. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama akan disampaikan oleh saudari Gusti. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu merupakan kisah mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, analisis laporan keuangan itu sendiri merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laporan liability. Yang kedua, laporan keuangan itu terdiri atas 4 macam. Yang pertama, laporan neraca, laporan liability, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Namun, dari 4 laporan tersebut hanya diringkas menjadi 2 macam laporan, yaitu laporan neraca dan laporan liability. Yang pertama, laporan neraca merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan atau harta, kewajiban atau utang, dan modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca biasanya disusun pada akhir tahun atau 21 Desember. Kekayaan atau harta disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban atau utang dan modal disajikan pada sisi pasifa. Yang kedua, laporan liability. Laporan liability itu merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Sebagaimana halnya neraca, laporan liability biasanya juga disusun setiap akhir tahun, yaitu 31 Desember. Dalam laporan ini disusun penghasilan dan biaya yang terjadi selama 1 tahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan. Untuk rumus yang ada di laporan neraca, kekayaan sama dengan utang plus modal, laporan liability-nya penghasilan dikurangi biaya. Kemudian penggunaan analisis rasio keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak atau stakeholders seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan liability dari suatu perusahaan bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi, kemudian keputusan pembelian gaji, kemudian ada penilaian aliran kas, kemudian ada penilaian sumber ekonomi, kemudian ada melakukan pelayanan terhadap sumber dana, kemudian menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana, dan yang terakhir menganalisis penggunaan dana. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perbandingan internal atau internal comparison dan perbandingan eksternal atau external comparison. Perbandingan internal yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama. Sedangkan perbandingan eksternal atau external comparison dan sumber-sumber rasio industri yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. Kemudian analisis rasio keuangan juga dapat dibedakan berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis, yaitu analisis secara individual dan analisis lab. Analisis individual itu dimaksudkan sebagai analisis
yang melibatkan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. Misalnya analisis rasio bagi unsur-unsur yang ada pada neraca saja atau laba rugi saja. Sedangkan analisis silang merupakan analisis rasio yang melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan sekaligus yang ada pada laba rugi. Unsur yang ada pada kedua laporan tersebut digabungkan untuk mendapatkan suatu rasio tertentu. Kemudian ada jenis-jenis rasio. Ada 4 jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio leverage finansial, kemudian yang terakhir ada rasio keuntungan. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Untuk rasio aktivitas atau activity ratio atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Kemudian ada rasio leverage finansial, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan yang menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. Dan yang terakhir ada rasio keuntungan atau rentabilitas, itu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Nah, kemudian ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Jadi rasio likuiditas itu merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban finansialnya. Jadi rasio likuiditas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada current ratio, dapat dirumuskan sebagai CR sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada residual turnover atau perputaran piutang. Itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Residual turnover sama dengan penjualan transaksi setahun dibagi dengan rata-rata piutang. Kemudian yang kedua ada perputaran persediaan inventory turnover. Itu dapat dirumuskan inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian yang ketiga ada perputaran piutang harian. Itu dapat dirumuskan dengan receivable turnover index sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Kemudian yang keempat ada perputaran aktiva. Dapat dirumuskan dengan total aset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Yang selanjutnya adalah rasio hutang, yaitu merupakan rasio antara total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase. Yang rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang kedua adalah rasio total hutang terhadap modal sendiri, yaitu perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Yang rumusnya adalah total hutang dibagi dengan modal sendiri. Yang berikutnya adalah rasio keuntungan. Yang pertama adalah gross profit margin, yaitu merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Yang rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan kemudian dibagi dengan penjualan bersih. Yang berikutnya adalah net profit margin atau disingkat dengan NPM. Margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Yang rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Terus yang ketiga adalah return of investment.
yaitu membandingkan laporan setelah pajak dengan total aktiva. Yang keempat adalah ROI dan pendekatan kupon. Perusahaan kupon menggunakan pendekatan tertentu dari analisis rasio untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan. Kemudian untuk menentukan ROI menggunakan rumus NPM kali 1 atau total asset turnover. Kemudian yang kelima adalah return of equity atau disebut dengan rentabilitas modal sendiri, yang dimaksudkan untuk mengukur berapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Yang rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal sendiri. Terus yang terakhir adalah rentabilitas ekonomis atau sering disamakan dengan earning power, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut dengan menggunakan rumus laba usaha atau dibagi dengan total aktiva. Yang kemudian adalah analisis komposisi, yaitu dilakukan dengan cara mengukur angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba menjadi persentase berdasarkan angka tertentu di dalam neraca. Contohnya adalah total aktiva 100%, sedangkan dilakukan tambah rugi penjualannya dijadikan 100%. Yang kedua adalah analisis indeks, dilakukan dengan cara mengubah angka-angka yang ada dalam suatu laporan keuangan tahun dasar menjadi 100. Contoh, ingin menghitung indeks tahun 2020. Contohnya kita ingin menghitung kas. Nah, jumlah kas di tahun 2019 dibagi dengan jumlah kas tahun 2018 terus dikali 100 untuk menjadi persentase. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.